Gimana caranya memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang? Jadi ini suatu topik yang menarik banget karena simpel aja deh. Gajimu mungkin tiap tahun naik, tapi ternyata biaya kebutuhan, biaya makan, tempat tinggal, sekolah, semuanya, transportasi naik juga. Dan naiknya lebih cepat daripada kenaikan gajimu. Jadi sebenarnya kalau kamu tidak melakukan apa-apa secara finansial dalam hidupmu, maka yang terjadi adalah kamu pelan-pelan dimiskinkan sampai kamu benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini yang namanya fenomena kodok rebus, di mana kodok kalau direbus di air secara perlahan dia nggak akan ngerasa apa-apa, tapi ketika tiba-tiba panasnya udah sangat tinggi, udah bisa bikin jadi kodok rebus, baru dia panik, tapi udah terlambat, ya udah dia udah jadi kodok rebus, udah mati siap dimakan. Nah, kamu jangan sampai jadi kodok rebus. Gimana caranya? Simpel, kamu harus paham bahwa kalau kamu lihat, sebenarnya kalau lihat data gampang banget kok. Kamu cek aja harga rumah misalnya, harga rumah 3 tahun lalu dan sekarang bedanya berapa? Kenaikannya berapa? Uang pangkal sekolah 3 tahun lalu dan sekarang naiknya berapa? SPP sekolah kamu lihat. Lalu kemudian harga beras 3 tahun lalu dan sekarang naiknya berapa? Bandingin dengan kenaikan gajimu, kira-kira kencengan mana, kira-kira cepetan mana. Saya yakin kamu akan menemukan fakta yang mengagetkan, yang mengatakan bahwa ternyata kenaikan gaji naik, happy, gaji naik, tapi ternyata harga beras naiknya selangit. Akhirnya lama-lama beras pun nggak kebeli. Itulah yang namanya inflasi. Solusinya apa? Ada 2 solusi. Solusi pertama, demo. Minta naik gaji dan segala macam. Yang mana resikonya? Kalau kamu rajin demo, yang terjadi adalah tempat kerjamu tutup sekalian, atau enggak ya udah diganti sama robot sekalian. Akhirnya malah nggak punya income sama sekali. Atau solusi yang kedua, kamu belajar high income skill. Kamu belajar gimana caranya mendapatkan income dari media sosial. Kamu belajar gimana caranya supaya kamu punya Facebook, mungkin kamu punya X atau Twitter, kamu punya TikTok, kamu punya Instagram, kamu punya YouTube, bisa menghasilkan uang, bisa jadi bisnis sampingan. Nah, gimana caranya kamu bisa bikin sosmedmu menjadi sumber income? Sebenarnya untuk semua media sosial prinsipnya sama. Kamu mau, oke, saya banyaknya di Facebook, bisa, silakan. Saya banyaknya di Instagram, saya pemain Twitter atau X, saya TikToker sejati. Jadi TikTok jago banget, nggak apa-apa. Saya pemain YouTube, it's okay, apapun sama aja. Saya akan ajarin gimana caranya, apapun media sosialmu itu bisa menjadi sumber income. Karena penting banget. Yang pertama, yang kamu harus lakukan, basicnya dulu, paling penting, kamu pastikan dulu ada marketnya. Contoh, kamu mau jualan apa ya misalnya? Mau jualan pager, nggak tahu deh. Kamu lahir tahun berapa ya? Jadi kalau zaman dulu sebelum telepon atau sebelum handphone, itu ada yang namanya pager. Ya sekarang mungkin pager udah nggak kepake. Ya udah nggak ada barangnya. Atau kamu lihat orang-orang sekitarmu itu butuhnya apa sih? Orang-orang sekitarmu itu mereka mengeluh apa sih? Kalau kamu anak gym misalnya, mungkin member-member lain itu ngeluh, misalnya, gila ya gue bangun otot susah banget, bikin otot susah banget, gila ya mau nurunin fat atau lemak susah banget. Contoh, ketika ada keluhan artinya ada kebutuhan. Di mana ada keluhan ada kebutuhan. Nah, kamu catat apa aja tuh. Atau cara paling gampang deh, cara yang lebih gampang daripada kamu menganalisa market, kayaknya ribet gitu ya, karena ada ribet dalam market. Nah, cara paling gampang, cara yang lebih gampang lagi, ya udah kamu cek hobimu apa. Kamu pasti punya hobi dong, meskipun hobinya cuma sekedar gue mah hobinya tidur doang. Ya nggak apa-apa, catat aja hobimu apa. Hobimu tidur. Contoh aja hobimu tidur gitu ya. Kamu jago banget tidur. Pokoknya asal udah nyampe rumah, lihat kasur, lihat bantal, rebahan 4 detik langsung mimpi. Contoh aja kayak gitu. Bisa nggak sih dari hobi tidur jadi duit lewat sosmed? Jawabannya bisa. Kok bisa? Karena gini, di luar sana, asal kamu tahu,
mungkin ada jutaan orang kesulitan tidur. Di sisi lain, kamu jago tidur, kamu suka tidur. Gimana kalau ternyata kamu bisa menguangkan, kamu bisa membangun bisnis, kamu bisa meng-create sebuah produk yang benar-benar hobi kamu, yang relate banget sama kamu hobi tidur. Yang mana produk ini akan berguna banget bagi mereka yang susah tidur. Kamu bisa bikin produk apa? Pertama, kamu bisa jadi affiliate seorang affiliate marketing atau afiliator untuk produk-produk yang mempermudah tidur. Misalnya, kamu bisa jadi affiliate marketing untuk suara-suara atau lagu-lagu untuk bikin orang tidur lebih nyaman. Kedua, bisa jadi affiliate marketing untuk pil-pil tidur, melatonin, untuk membantu orang lebih mudah tidur. Atau kamu bisa jadi konsultan tidur, jadi coach tidur. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Saya beberapa waktu lalu ketemu orang, dia adalah sleep coach. Bayangin, coach atau pelatih orang supaya bisa tidur. Dan memang ada sertifikasinya ya, kamu harus certified dulu kalau kamu mau menjadi seorang konsultan tidur. Ya, anyway, anggaplah misalnya kamu udah memutuskan, oke, saya mau jadi seorang affiliate marketing untuk produk yang bantu orang tidur misalnya. Anggap aja kamu mau jadi affiliate marketing melatonin, pil melatonin. Apapun produknya nggak masalah. Apapun produknya sama aja. Kamu hobi sepak bola, kamu jadi affiliate marketing jersey bola misalnya, jersey timnas. It's okay, nggak masalah. Kamu hobinya berenang, kamu mau jadi affiliate marketing untuk kacamata renang misalnya. Nggak apa-apa. Apapun produknya, apapun industri yang kamu pilih, it's okay, nggak masalah. Yang penting kamu tahu memang orang yang butuh ada. Dan percaya sama saya, kalau kita bicara media sosial, kita bicara jaringan internet, di Indonesia aja apapun barang yang kamu jual itu yang beli ada kok. Barang-barang yang kamu pikir yalah receh banget nih barang, ada demand-nya. Ada demand-nya. Oke. Anggap aja sekarang kamu mau jualan pil melatonin tadi ya. Aneh banget kan? Kamu hobinya tidur. Bayangin orang yang hobinya tidur bisa meng-create, bisa membangun sebuah bisnis yang ngebantu orang biar mereka juga bisa tidur. Nggak kepikiran tuh kan, selama ini dikasih taunya tidur melulu. Mau jadi apa? Mau jadi jutawan dari orang yang jago tidur. Itu jawabannya. Nah, gimana caranya? Kamu udah putuskan kamu mau jualan pil melatonin. Jadi affiliate marketing, kamu mau marketingin produk dari perusahaan yang memang sudah punya izin, legalitas, semuanya udah lengkap. Kamu cuma jadi affiliate-nya aja. Apa yang kamu lakukan? Pertama, oke, anggaplah kamu pemain TikTok gitu ya. Kamu udah TikToker sejati. Kamu mau bangun TikTok, kamu mau bikin akun TikTok yang mana aksi TikTok ini akan menjadi affiliate marketing untuk pil melatonin, pil tidur, membantu orang tidur. Dan kamu mau jadi affiliate marketing di sana sehingga bisa menghasilkan passive income sebagai afiliatornya. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus pastikan konten-konten yang kamu bikin itu adalah konten yang satu, edukatif, kedua, informatif, ketiga, dikemas dengan cara yang entertaining. Kenapa? Kita bicara algoritma. Algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Algoritma adalah seorang teman. Nah, sekali lagi ya, algoritma adalah seorang teman yang sangat baik, yang sangat bisa diandalkan untuk bisa bikin penjualanmu meningkat. Sekali lagi, untuk bisa bikin passive income-mu meningkat. Nah, gimana caranya? Kamu bisa bikin konten-konten. Apalagi sekarang udah ada AI, udah ada artificial intelligence, kamu udah bisa bikin konten dengan sangat mudah. Ada banyak banget AI yang bisa bikin kamu bikin konten tanpa kamu harus munculin mukamu. Bikin konten yang kemudian bisa mengedukasi orang. Kenapa mereka susah tidur? Misalnya dibuka dengan hook yang seperti ini. Kamu susah tidur sehingga gaji kamu dipotong karena kamu nggak perform di kantor. Kamu susah tidur sehingga kamu dapat SP dari kantor karena kamu lalai dalam pekerjaan. Kamu susah tidur sehingga kamu hampir nabrak orang di jalan karena kamu ngantuk saat berkendara. Waduh, itu
Menarik banget. Nah, dengan hook-hook seperti itu, dengan opening-opening seperti itu, maka orang-orang yang mengalami, iya ya, gue kurang tidur loh, gue susah banget tidur, gue nggak bisa tidur sebelum jam 10. Tidur paling maksimal cuma 4 jam sehari dan akhirnya bawaannya ngantuk terus. Atau misalnya, kamu susah jadi kurus karena kamu susah tidur. Banyak banget tuh orang-orang yang gendut, yang obesitas, pengen nurunin lemak tapi nggak bisa karena mereka susah tidur, sehingga kortisolnya tinggi, sehingga lemak tuh nggak mau pergi dari badannya. Banyak banget orang-orang seperti itu. Nah, kebutuhannya banyak. Nah, dengan kamu membuat konten-konten seperti itu, lalu kemudian kamu berikan solusi bahwa sekarang udah ada produk membantu kamu tidur dengan cara yang sangat aman karena sudah ada izinnya, udah ada BPOM-nya, semuanya sudah ada, sehingga resikonya jadi tidak ada. Tanpa resiko kamu bisa tidur lebih nyenyak. Nah, kalau mau beli tentu saja klik keranjang kuning. Misalnya kamu main di TikTok, kamu bikin konten-konten seperti itu, lalu kemudian kamu cek konten 1, 2, 3 sampai 10, mana yang kira-kira view-nya banyak, mana yang kira-kira orang suka nontonnya, mana yang kira-kira durasi orang nonton itu cukup lama sehingga TikTok suka tuh sama video-video yang kayak gitu. TikTok kayak nyebarin lebih banyak konten-konten yang seperti itu. Kamu lihat dari beberapa kontenmu. Nah, lalu kemudian next step-nya apa? Kamu lihat konten-konten mana yang kemudian banyak jualan, yang jualannya kenceng. Misalnya ada 2 konten nih. Konten 1 view-nya banyak tapi jualannya dikit. Konten 2 view-nya nggak sebanyak konten 1, tapi yang nonton belanja. Mungkin message-nya lebih kuat, mungkin call to action-nya lebih powerful. Kamu nggak ngerti nih, di antara kok bisa begini ya? Nah, yang kamu lakukan apa? Kamu perbanyak konten-konten itu. Jadi dari 2 ini yang mana? Kalau saya bilang dua-duanya. View yang banyak itu akan mengekspos akunmu kepada lebih banyak orang yang sesuai dengan target market yang kamu sasar. Konten yang jualan, yang banyak klik keranjang kuning, itu adalah konten-konten yang ngasih kamu income, ngasih kamu uang. Sehingga sambil jalan nanti kamu akan ketemu benang merahnya, kamu akan ketemu formulanya. Oh, konten seperti ini ditontonnya banyak dan penontonnya beli. Nah, enaknya adalah selama konten tersebut FYP, kamu akan dapat passive income. Kenapa? Ya, orang belanja terus, orang belanja lagi dan lagi. Nah, bayangin ada satu konten misalnya FYP sebulan. Artinya apa? Si konten itu tanpa modal, kamu bikin sekali, ngasilin berkali-kali selama sebulan. Kamu bikin 12 konten seperti itu, kamu udah passive income selama setahun. Asik atau asik banget? Itulah gimana caranya kamu bisa menggunakan media sosialmu untuk menghasilkan income. Sangat penting kamu punya income tambahan di luar gajimu saat ini, karena saat ini inflasi sangat tinggi. Mungkin kamu nggak sadar. Sekali lagi, ini fenomena kodok rebus. Kamu mungkin nggak sadar. Ketika kamu sadar, jangan sampai udah telat. Mendingan disadarin sekarang, bangun income sampingan sekarang, dan di saat yang sama ketika nanti misalnya, wah ternyata gaji dari kantor udah nggak cukup. Tapi tenang, karena gaji dari income sampingan udah cukup setara dengan gaji kantor setahun. Bayangin, jadi affiliate marketing menghasilkan setiap bulan seperti gaji dari kantor setahun. Asik apa? Asik banget. Nah, kalau kamu serius, kamu ingin meningkatkan kehidupan finansialmu, saya sarankan kamu beli buku ini, Scroll Like Cuan. Di buku ini kamu akan belajar gimana caranya bikin media sosial menjadi mesin income. Apa yang tadi saya ceritakan dalam video ini semuanya ada di buku ini, bahkan dijelaskan dengan jauh lebih detail dan step by step. Semuanya ada di sini. Oke, kalau kamu mau beli bukunya, nanti ada linknya di bawah, kamu bisa klik dan kamu bisa order bukunya sekarang juga. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.